Gunung Semeru bukan hanya atap tertinggi di Pulau Jawa, tapi juga tempat di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib menjadi tipis. Pendakian kami berubah menjadi mimpi buruk saat satu persatu sahabatku menghilang tanpa jejak, dan yang lebih mengerikan, hanya aku yang kembali, tapi tidak sendirian. Sebelum kamu lanjut mendengar kisah nyata penuh misteri ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor paling mencekam dari seluruh pelosok Nusantara. Karena siapa tahu, cerita selanjutnya datang dari tempat yang pernah kamu lewati. Aku dan 3 sahabatku Rama, Dita, dan Bima sudah merencanakan pendakian ke Gunung Semeru sejak beberapa bulan lalu. Kami adalah sahabat sejak SMA yang terpisah karena pekerjaan, dan pendakian ini menjadi ajang reuni, sekaligus pelarian dari penatnya kehidupan kota. Kami semua punya pengalaman mendaki, bahkan Semeru bukan gunung pertama bagi kami. Tapi entah mengapa, sejak awal rencana ini terasa tidak biasa, mulai dari jadwal yang terus mundur, booking online yang sempat gagal tanpa sebab, hingga peralatan yang tiba-tiba rusak sehari sebelum berangkat, namun kami tetap nekat. Mungkin cuma kebetulan, kata Rama, yang memang selalu optimis. Kami berangkat dari Malang dini hari, dan begitu tiba di Ranupane, suasana mendadak berubah drastis. Awan menggantung rendah, menutup sinar matahari meski jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Angin berembus pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan warga lokal tampak enggan keluar rumah. Seorang ibu tua yang menjual jajanan sempat menatap kami lama sebelum berbisik lirih kepada Dita, "Kalau bisa, jangan naik hari ini, Nak. Gunungnya sedang murka." Kami hanya tersenyum kaku dan menganggapnya sebagai mitos biasa. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa tak nyaman yang mulai tumbuh. Mungkin kami seharusnya mendengarkan peringatan itu. Setelah melakukan registrasi dan briefing singkat di pos Ranupane, kami mulai menapaki jalur pendakian. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan. Langkah kami menyusuri jalur tanah yang basah, oleh embun, diapit oleh hutan cemara yang menjulang tinggi. Udara dingin khas pegunungan menyegarkan, dan canda tawa kami mengiringi setiap langkah. Namun, ketika memasuki kawasan Watu Rejeng, suasana perlahan berubah. Langit yang semula terang, mendadak diselimuti kabut tipis. Awan-awan kelabu menggantung rendah, menutupi puncak-puncak pepohonan. Jalur mulai sepi dari pendaki lain. Tak ada yang menyusul dari belakang, dan tak terlihat siapapun di depan. Hanya suara langkah kaki kami yang terdengar, beradu dengan kerikil dan dedaunan kering. Tiba-tiba, Dita menghentikan langkahnya. Wajahnya pucat, dan matanya memandang tajam ke arah pepohonan di sisi kanan jalur. "Kalian dengar nggak?" tanyanya pelan. Kami saling berpandangan, lalu menggeleng. Ada suara seperti orang jalan, tapi dari dalam hutan. Lanjutnya, kami semua diam, mencoba mendengarkan. Awalnya tak terdengar apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara samar, seperti ranting yang terinjak pelan, lalu hening. Rama tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Paling babi hutan atau kera, namanya juga hutan, Dit." Tapi Dita tetap diam, wajahnya tidak tenang. Ia menarik lengan bajuku pelan dan berbisik, "Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari tadi." Aku mencoba menenangkannya, tapi saat itulah aku juga mulai merasa sesuatu yang aneh. Entah bagaimana, udara di sekitar kami terasa lebih berat. Angin berhenti bertiup, hutan terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, bahkan langkah kami seolah teredam oleh tanah. Kami mempercepat langkah, berusaha keluar dari Watu Rejeng secepat mungkin. Tapi perasaan diawasi itu tak hilang. Rasanya seperti ada sosok yang berdiri di balik semak-semak, mengikuti setiap gerakan kami dari kejauhan. Dan setiap kali kami menoleh, tidak ada apa-apa, hanya kabut dan hening yang mencekam matahari. Mulai tenggelam saat kami tiba di Kalimati, area datar yang biasa digunakan para pendaki untuk mendirikan tenda sebelum melakukan summit attack dini hari. Hawa dingin mulai merayap, dan kabut tebal turun cepat dari arah lereng. Kami buru-buru membangun 2 tenda, satu untuk para pria, dan satu lagi untuk Dita sendiri. Malam itu terasa aneh. Biasanya, meski suhu dingin, suasana perkemahan selalu hangat oleh tawa dan suara pendaki lain. Tapi malam itu, sepi. Hanya ada kami berempat. Tenda-tenda lain yang katanya ramai siang tadi, kini tak tampak satupun. Seolah kami satu-satunya orang di gunung itu. Sekitar pukul 10 malam, saat kami sudah beristirahat dalam tenda, tiba-tiba Dita menjerit keras. Suaranya menembus hening malam, membuat jantungku seketika melonjak.
Aku dan Rama segera keluar dari tenda dan menghampirinya. Dita terduduk di dalam tendanya. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terbuka lebar, napasnya terengah-engah. Aisyah baru bangun dari mimpi buruk. Ada wanita, ucapnya tergagap. Dia berdiri di balik pohon sana. Pakai kebaya putih, rambutnya panjang banget. Mukanya nggak ada. Kami saling pandang. Wajah Rama mulai serius. Tak lagi menyepelekan seperti sebelumnya. Aku melihat ke arah yang ditunjuk di deretan pohon yang berdiri sunyi di bawah. Kabut malam, gelap pekat, tak tampak apapun. Tapi hawa di sekitar kami mendadak berubah. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang menusuk hidung aroma yang tidak seharusnya ada di ketinggian seperti ini. Dita lalu berkata dengan suara lirih. Hampir seperti orang lain yang berbicara melalui dirinya. Dia bilang, "Cengklet, naik ke puncak, jangan injak tanah Mahameru, nanti kalian gak bisa pulang." Ucapan itu membuat bulu kudukku berdiri. Kami mencoba menenangkan Dita, memberinya minum hangat, dan memintanya tidur kembali. Tapi malam itu, tidak ada dari kami yang benar-benar bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik dinding tenda. Dan entah dari mana, kadang terdengar suara desahan panjang. Seperti seseorang sedang mengintai, atau mungkin menunggu, meski malam sebelumnya begitu mencekam. Kami tetap memutuskan untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Waktu menunjukkan jam 0:30 dini hari. Ketika kami mulai bersiap, dengan lampu kepala menyala redup dan tubuh terbungkus jaket tebal, kami meninggalkan Kalimati menuju Arkopodo. Titik awal pendakian terakhir sebelum mencapai Mahameru. Langkah kami berat. Hawa dingin menembus hingga ke tulang, menusuk seperti jarum di setiap pori. Tanah di jalur pendakian terasa lembab dan licin. Dita yang semalam kerasukan, tampak masih lemas, tapi bersikeras ikut. Wajahnya pucat pasi, dan matanya terus menatap ke atas ke arah puncak yang tertutup kabut tebal. Kalau merasa nggak kuat, kamu tinggal di tenda aja, kata Bima, mencoba bersikap bijak. Tapi Dita menggeleng. Kalau aku sendiri, aku takut. Lebih baik bareng kalian, tak ada yang membantah. Kami terus menapaki jalur berbatu dan pasir curam, diapit pohon-pohon cemara yang seperti membungkuk dalam gelap. Saat mencapai Arkopodo, kabut mulai turun begitu tebal, hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Disinilah jalur mulai berubah. Tanah berubah menjadi pasir vulkanik yang membuat setiap langkah seperti ditarik mundur. Angin berdesir kuat, membawa suara-suara samar, seperti bisikan dari arah lereng. Langkah demi langkah, kami terus menanjak. Tapi sesuatu mulai terasa aneh. Bima yang berada paling depan menghentikan langkah dan menoleh dengan kening berkerut. "Tadi kalian dengar nggak?" tanyanya pelan. Kami menggeleng. Ada yang manggil namaku. Suaranya dari arah belakang. Tapi nggak kayak suara kalian. Kami saling berpandangan. Kali ini dengan ketegangan yang jelas. Lalu, suara itu terdengar. Samar, tapi nyata. Seperti suara perempuan memanggil Bimaa. Pelan, menyeret, seolah datang dari arah puncak. Namun juga terdengar sangat dekat. Rama mencoba memastikan kami tetap tenang. "Mungkin suara angin," katanya dengan nada yang tak lagi meyakinkan. Tapi langkah kami mulai kacau. Kami tak lagi fokus pada jalur, melainkan pada perasaan tak nyaman yang makin menghimpit. Aku mulai merasa seperti berjalan dalam mimpi buruk. Langkahku berat, dan udara di sekitarku seperti makin menipis. Tak hanya karena tipisnya oksigen di ketinggian, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, terasa menekan dari segala arah. Dan dalam hati kecilku, aku mulai merasa, kami seharusnya tak melanjutkan pendakian ini. Kami terus mendaki dalam diam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi obrolan ringan seperti saat di awal perjalanan. Kabut yang menyelimuti jalur semakin tebal, seolah membentuk dinding putih di sekeliling kami. Setiap langkah terasa seperti menapaki dunia yang berbeda, bukan lagi di bumi, tapi di tempat lain. Tempat yang tak seharusnya kami pijak. Saat tiba di kawasan Cemoro Tunggal, salah satu titik pohon terakhir sebelum jalur pasir terbuka menuju Mahameru, Rama tiba-tiba berhenti. Ia berdiri diam di antara dua pohon besar yang tampak seperti gerbang alam, menatap lurus ke dalam kabut. "Kalian dengar nggak?" bisiknya. Aku dan Bima menyusul, berdiri di belakangnya. "Dengar apa?" tanyaku pelan. Rama menoleh setengah, matanya kosong seperti orang kesurupan. Ada yang manggil aku, suara perempuan. Dia minta tolong. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku tidak mendengar apa-apa selain desir angin dan detak jantungku sendiri. Tapi kemudian, suara itu benar-benar turun. Suara perempuan menangis, pelan, parau, dan menggema seperti datang dari dasar jurang. "Rama, bantu aku." Dita berteriak dari belakang. "Jangan ikuti!"
Jangan percaya! Itu bukan manusia! Tapi sudah terlambat. Rama melangkah masuk ke dalam kabut tebal tanpa ragu. Aku spontan mengejarnya. Tapi kabut menelan tubuhnya begitu cepat. Rama, Rama, teriakku panik. Tak ada jawaban. Suara tangisan itu perlahan berubah menjadi tawa. Cekikikan perempuan yang panjang dan menusuk telinga. Suara itu membuat jantungku seperti diremas. Kami berlari menyusuri jalur tempat Rama terakhir terlihat. Tapi tak ada satupun jejak kaki. Pasir hitam tampak mulus, seperti belum pernah dilalui siapapun. Tak ada bekas langkah, tak ada suara. Hanya kabut dan hening yang menyesakkan. Dita kembali menangis. Dia sudah dibawa, ucapnya lirih. Aku udah lihat dia tadi malam. Wanita itu, dia yang manggil Rama. Aku ingin berpikir ini hanya kebetulan, hanya kabut yang menyesatkan. Tapi dalam hati, aku tahu, Rama bukan tersesat. Rama telah dipanggil, dan ia menjawab panggilan yang seharusnya tak pernah didengar. Kami berdiri lama di tengah kabut, memanggil-manggil nama Rama berulang kali. Namun jawaban yang kami dapat hanya gema dan desir angin yang makin menyayat. Aku dan Bima terus mencari, berlari ke berbagai arah, memeriksa balik batu dan lekukan. Jalur, tapi seperti ditelan bumi, Rama benar-benar lenyap tanpa jejak. Dita terduduk di tanah, memeluk lututnya sambil menangis terisak. Matanya sembab, tubuhnya gemetar hebat. Aku udah bilang, dia dipanggil, dia nggak bisa balik. Gumamnya berulang-uling, seperti orang yang kehilangan kesadaran. Bima mendekatinya, mencoba menenangkan. Tenang, Dit. Rama mungkin cuma tersesat sedikit, kita bakal cari sama-sama. Nggak mungkin dia pergi jauh. Tapi Dita menggeleng keras. Suaranya berubah lebih berat, lirih namun tegas, seperti bukan miliknya sendiri. Dia sudah jadi bagian dari mereka. Keteni sambil menatap ke langit. Wanita itu sudah menunggu di atas, tapi Rama malah datang lebih dulu. Sekarang dia, penjaga gerbang. Aku dan Bima saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Baru kali ini aku merasa ketakutan yang begitu dalam. Bukan hanya karena Rama menghilang, tapi karena Dita mulai terdengar. Bukan seperti Dita. Matanya kini tak fokus. Ia melihat ke arah atas jalur, ke puncak Mahameru yang tak terlihat karena kabut. Bibirnya bergerak pelan, seperti membaca sesuatu. Atau mengulang mantra. Tangannya menunjuk ke arah lembah di sebelah kanan jalur. Tempat yang bahkan tak pernah ada dalam peta jalur resmi pendakian. Ada yang nunggu kalian di sana, bisiknya. Satu lagi, akan dipanggil malam ini. Aku merinding seketika. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud akan dipanggil berikutnya? Hembusan angin menerpa wajahku, membawa bau anyir seperti darah. Langit masih gelap, tapi waktu menunjukkan sudah lewat pukul 3 pagi. Kami harus segera turun, sebelum semuanya terlambat. Tapi entah bagaimana, aku tahu, sesuatu yang jauh lebih buruk sedang menunggu di depan. Langit mulai berwarna kelabu, pucat ketika kami memutuskan untuk turun kembali. Keputusan yang berat, tapi kehilangan Rama membuat kami sadar bahwa melanjutkan ke puncak bukan pilihan yang bijak. Dita masih dalam keadaan setengah sadar. Matanya sayu namun terus bergerak seolah mengikuti sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Tubuhnya gemetar dan langkahnya goyah. Membuatku dan Bima harus bergantian memapahnya. Kabut tetap tebal, bahkan kian padat saat kami menuruni jalur pasir. Namun keanehan mulai terjadi. Jalur yang tadi kami lewati tampak berbeda. Batu-batu besar muncul di tempat yang sebelumnya kosong. Bahkan beberapa pohon seperti tak asing, seolah kami terus berjalan memutar. Kompas digital yang kubawa hanya berputar tak tentu arah. GPS tak bisa menangkap sinyal. Bima mulai frustasi. Ini nggak masuk akal. Kita kayak balik ke tempat yang sama, gerutunya sambil menendang batu kecil di depannya. Lalu, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Bayangan secepat kilat melintas di balik pohon yang tertutup kabut. Aku spontan berhenti, membuat Bima menabrakku dari belakang. "Kenapa?" tanyanya. Aku menoleh, mencoba fokus. Tapi bayangan itu telah menghilang. "Kayaknya ada yang ngikutin kita," gumamku pelan. Dan saat itu juga Dita, yang sejak tadi terdiam, berkata tanpa menoleh. "Bukan satu mereka bonyak. Mereka senang melihat kita tersesat." Suara Dita datar, seolah ia berbicara atas nama sosok lain. Bima mulai gelisah. Ia mempercepat langkah, namun tiba-tiba berhenti mendadak. "Aku barusan lihat sesuatu," katanya. "Di belakang kita ada yang berdiri." Kami bertiga menoleh perlahan. Kabut di belakang kami bergaleng gulang, tapi samar-samar tampak sosok tinggi berdiri diam. Terlalu tinggi untuk manusia. Kepalanya hampir menyentuh dahan pohon. Pentak. Gelap, tapi terlihat seolah mengenakan semacam jubah panjang. Dan yang paling mengerikan, 2 titik merah menyala di tempat seharusnya mata berada.
Kami tak bicara sepatah kata pun, hanya saling pandang, dan tanpa aba-aba, mulai berlari secepat mungkin menuruni jalur. Nafasku memburu, pasir lembut menghambat langkah, tapi kami tak berani berhenti. Dita berteriak, bukan karena ketakutan, tapi karena tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu. Aku memegang tangannya erat-erat, tak ingin kehilangan satu orang lagi. Di sepanjang jalan, kami mendengar suara-suara itu, bisikan-bisikan dari kabut, tertawa lirih, tangisan, bahkan suara Rama memanggil dari kejauhan, "Tunggu aku masih di sini." Tapi kami, itu bukan Rama. Setelah berlari tanpa arah cukup lama, kami akhirnya berhenti di sebuah tanah datar yang tampaknya pernah dijadikan tempat berkemah. Tapi tidak ada tenda, tidak ada jejak pendaki lain, bahkan tak ada sampah kecil sekalipun. Semua terlalu bersih, terlalu sepi. Dita terduduk di tanah dengan napas terengah, sementara aku dan Bima berdiri memutar tubuh, mencoba mengenali lokasi sekitar, namun semuanya terlihat asing. "Aku yakin, jalur turun harusnya ke arah sana," kata Bima menunjuk ke arah timur. Tapi saat kami mengikuti arah itu, 5 menit kemudian kami kembali ke tempat yang sama. Bahkan ada bekas langkah kaki kami sendiri di tanah. Kami terjebak dalam lingkaran, seperti diputar balik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Waktu seolah berjalan lambat, atau mungkin justru terlalu cepat. Jam tanganku menunjukkan jam 5:12 pagi, namun langit belum menunjukkan tanda-tanda terang. Padahal seharusnya sinar matahari sudah muncul dari balik punggungan. Tapi di sini, gelap tetap menggantung. Kabut justru makin pekat, menggulung, seperti kabar buruk yang tak mau pergi. Kami mencoba menyalakan GPS, tetapi ponsel kami tak bisa menangkap sinyal sama sekali. Bahkan tidak bisa mengakses peta offline. Kompas manualku juga berputar-putar seperti gila. Semuanya tak bisa diandalkan. Kami benar-benar buta arah. Lalu terdengar suara gemerincing seperti lonceng kecil dari keyohan. Aku dan Bima saling berpandangan. Suara itu tak cocok dengan suasana gunung, terlalu asing. Perlahan suara itu mendekat. Longseng, lalu suara langkah kaki, seperti seseorang berjalan perlahan-lahan di atas kerikil basah. Kami bersembunyi di balik batu besar, menahan napas. Dita menutup telinganya dan mulai bergumam tak jelas, seperti membaca doa, tapi dengan bahasa yang aneh. Suara itu semakin dekat, lalu tiba-tiba berhenti. Sunyi, hening, hanya detak jantung kami yang terdengar. Aku memberanikan diri mengintip dari celah batu dan hampir menjatuhkan senterku. Tepat di depan batu, sekitar 5 meter dari tempat kami bersembunyi, berdiri sosok anak kecil. Anak kecil mengenakan baju pendaki compang-camping, wajahnya menunduk, rambutnya menutupi sebagian besar mukanya. Tangannya menggenggam lonceng kecil yang kini diam, tapi tubuhnya berdiri membeku, menghadap ke arah kami. Dia tak bergerak sedikit pun. Lalu, lonceng di tangannya berbunyi sendiri, dan Dita, yang sejak tadi bergumam pelan, mendadak memekik. "Kita harus pergi sekarang. Ini bukan hutan biasa. Jalurnya udah dibalik. Mereka nggak mau kita pulang." Aku dan Bima menarik Dita berdiri. Kami tak tahu harus kemana, tapi kami sadar satu hal, kami tidak lagi berada di jalur pendakian Semeru yang kami kenal. Ini bukan sekadar tersesat, ini seperti dijebak dalam dunia lain. Langkah kami tertiti menembus kabut, mencoba menjauh sejauh mungkin dari tempat sosok anak kecil itu muncul. Dita mulai demam, tubuhnya panas tinggi, meski udara di sekitar menusuk dingin. Ia terus bergumam, mengulang kalimat-kalimat aneh yang tak kami mengerti. Bima memapahnya, sementara aku memegang senter, berusaha menembus pekatnya kabut yang menutup pandangan. Tak lebih dari 2 meter ke depan, setelah berjalan tanpa arah selama entah berapa lama, tiba-tiba di antara pepohonan kabut yang menggulung itu, kami melihat sesuatu. Sebuah bangunan tua, berdiri sendiri di tengah hutan. Bentuknya seperti gubuk kayu kuno dengan dinding rapuh dan atap ilalang yang sebagian telah runtuh. Warnanya kehitaman, seperti hangus terbakar sebagian. Tidak ada alasan logis sebuah gubuk berdiri di ketinggian seperti ini. Jalur pendakian resmi tidak pernah menyebutkan adanya bangunan di titik ini. Kami terdiam, tak tahu harus merasa lega karena menemukan tempat berteduh, atau takut karena tempat itu jelas bukan untuk manusia biasa. "Jangan masuk," bisik Dita. Suaranya melemah. Itu rumahnya. Namun hujan tiba-tiba turun deras. Angin menerpa wajah kami dan suhu turun drastis. Bima tak punya pilihan. "Kita harus masuk. Kalau enggak, Dita bisa kena hipotermia," katanya sambil mendorong pintu kayu yang berderit nyaring saat terbuka. Kami masuk. Bau anyir langsung menyeruak. Bau darah tua yang bercampur kayu lapuk dan tanah basah. Ruangan di dalam gelap dan lembab. Hanya ada satu ruangan utama dengan lantai tanah.
dan sebuah tungku batu yang sudah tak terpakai. Di dinding, terdapat ukiran-ukiran aneh, seperti simbol kuno ditulis dengan arang atau mungkin sesuatu yang lebih gelap dari itu. Sipil itu membentuk lingkaran besar, dengan tulisan Jawa kuno di sekelilingnya. Bima menyinari bagian dinding yang paling besar. Di sana tertulis dengan huruf besar, mencolok, dan terlihat lebih baru dari yang lain. Yang naik tanpa izin akan diambil penjaga lereng. Kami saling pandang, tak bisa berkata-kata. Dita mulai menangis pelan. Ini bukan tempat orang, ini tempat mereka memanggil untuk menjemput. Di sudut ruangan, ada tikar bambu usang yang dipenuhi abu dan daun-daun kering. Seolah seseorang pernah tinggal di sini, tapi sudah lama meninggalkan tubuhnya. Aku duduk sambil memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa takut begitu nyata dan menyesakkan. Lalu, di balik dinding gubuk, terdengar suara berisik, suara langkah, menyeret, sesuatu yang berat, menyapu tanah. Perlahan, mendekat ke arah pintu, dan di antara suara hujan dan angin, terdengar suara lirih perempuan menyanyikan tembang Jawa, pelan, sedih, tapi menakutkan. Kami bertiga terdiam, tak berani bernapas, tak ada lagi tempat lari. Suara tembang Jawa itu makin jelas, merambat masuk lewat sela-sela dinding bambu yang bolong. Suaranya lirih dan datar, seperti dinyanyikan oleh seseorang yang sudah lama melupakan rasa antara sedih dan marah. Baitnya tak ku kenal, tapi nadanya menggetarkan dada, menciptakan rasa takut yang sulit dijelaskan. Kami bertiga saling berpelukan di tengah ruang sempit itu, menunggu suara itu menjauh, tapi justru sebaliknya. Langkah menyeret di luar gubuk, kini berhenti tepat di depan pintu. Bayangan kaki telanjang yang penuh lumpur terlihat dari sela bawah pintu kayu tua itu. Aku tak berani bergerak, tak berani berkedip. Bahkan Bima, yang biasanya selalu tenang, kini menunduk sambil berdoa dalam hati. Tiba-tiba, Dita mendongak. Tubuhnya yang tadi lemas dan menggigil kini menegang. Lehernya bergetar pelan, dan matanya menatap lurus ke langit-langit gubuk. Melatnya bergerak-gerak, dan yang keluar bukan suara Dita. Nada bicaranya dalam, berat, dingin. Suara itu bukan milik perempuan 20-an tahun, tapi terdengar seperti milik makhluk tua. Sangat tua, dia sudah datang. Penjaga lereng sudah menjemput satu, ucapnya sambil tersenyum tipis. Wajahnya tak berkedip. Satu lagi akan dibawa. Malam ini juga. Aku dan Bima mundur, tak tahu harus berbuat apa. Tubuh Dita gemetar, tapi matanya masih membelalak ke arah langit-langit. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahku. Kamu. Suara itu membuat tengkuku dingin seketika. Kamu yang akan jadi tumbal berikutnya, darahmu, untuk membuka jalan yang lama tertutup. Bima menerjang dan mengguncang tubuh Dita. Dita, sadar Dit, ini bukan kamu. Tapi Dita hanya tertawa. Tawanya parau, melengking dan tak manusiawi. Seisi gubuk bergetar seolah ikut menanggapi jeritan itu. Dinding bergoyang, suara angin berubah seperti rintihan. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka sendiri perlahan, mengeluarkan bunyi kriik panjang yang memekakan telinga. Di luar, hanya kabut putih. Tapi di dalam kabut itu, samar-samar muncul sosok tinggi, kurus, mengenakan kain panjang yang menjuntai ke tanah. Wajahnya tertutup rambut hitam panjang, namun dari sela rambut itu tampak sorot mata. Kosong, putih semua tanpa bola mata. Sosok itu hanya berdiri, takbir. Tapi dari mulutnya terdengar bisikan, yang satu sudah kubawa. Sekarang gantian kau. Aku terdiam. Mulutku kering, kakiku tak bisa digerakkan. Bima menarikku, berusaha menjauh dari pintu. Sementara Dita tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Kami harus keluar dari tempat terkutuk ini, atau satu di antara kami tak akan pernah kembali. Aku dan Bima bergegas menarik Dita yang pingsan. Tubuhnya dingin seperti es. Wajahnya pucat nyaris biru. Tapi kami tak punya waktu untuk mengecek kondisinya lebih lanjut, karena suara langkah itu kini masuk ke dalam gubuk. Pelan, menyeret, lembab, pintu kayu terbuka sepenuhnya, dan makhluk itu masuk tanpa menyentuh tanah, melayang beberapa sentimeter di atas permukaan. Langkahnya tak menimbulkan suara, tapi udara di dalam ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Nafasku membeku. Bima berusaha berdiri di antara makhluk itu dan aku, mengangkat batu kecil sebagai senjata. Tapi kami berdua tahu ini bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan fisik. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Rambut panjangnya bergeser, menyingkap wajahnya, dan kami melihatnya kulit yang membusuk, hitam kehijauan, dipenuhi belatung kecil yang merayap di bawah permukaan kulit. Matanya hanya rongga kosong, tapi dari sana keluar cairan hitam yang mengalir perlahan ke dagu. Mulutnya robek hingga ke telinga, tapi terus tersenyum yang satu lagi. Can I say? Tiba-tiba,
Angin menderu masuk ke dalam gubuk seperti badai. Api kecil di tungku mati seketika. Dinding bergemuruh, tanah bergetar. Dan saat aku mencoba menoleh ke Bima untuk menyuruhnya lari, dia sudah tidak ada. Aku panik. Mataku menyapu seisi ruangan, tapi Bima menghilang begitu saja. Tak ada suara, tak ada bayangan. Hanya seolah dia dihapus dari dunia dalam sekejap. Bahkan batu yang tadi dipegangnya pun menghilang. Dita terbangun dan berteriak memanggil namanya, tapi yang menjawab hanya gema kosong. Aku berlari keluar, menerobos kabut sambil berteriak, "Bima!" Tapi suara yang menjawab bukan suara Bima. Suara itu rendah, seperti berasal dari perut bumi. Suara yang tak mungkin keluar dari mulut manusia. Dia sudah menjadi bagian dari kami. Dita meraung histeris. Aku memeluknya erat, mencoba menahan tubuhnya yang bergetar. Di depan kami, gubuk itu mulai berubah perlahan-lahan membusuk. Dindingnya meleleh seperti lilin yang terbakar. Atapnya runtuh. Simbol-simbol di dinding menyala merah sebelum hilang satu persatu. Dan sebelum kami bisa melangkah pergi, suara itu terdengar sekali lagi, bergaung di seluruh lereng. Satu lagi, sebelum matahari naik. Dan untuk pertama kalinya sejak pendakian ini dimulai, aku benar-benar merasa bahwa tidak satu pun dari kami akan kembali. Setelah Bima menghilang, aku dan Dita hanya bisa berjalan tanpa arah. Tidak ada lagi kompas, tidak ada peta, tidak ada akal sehat yang tersisa. Semua yang kami lihat hanyalah kabut putih pekat dan pepohonan yang semakin tak wajar bentuknya. Batangnya melengkung seperti tubuh manusia yang membungkuk, daunnya hitam kelam seperti terbakar. Beberapa bahkan tampak berdenyut, seolah hidup bukan pohon, tapi sesuatu yang menyamar menjadi pohon. Langkah kami menyusuri tanah berlumpur yang seharusnya tidak ada di ketinggian ini. Kakiku berkali-kali terperosok ke dalam genangan air yang baunya amis, mirip darah. Dita, yang kini lebih tenang tapi wajahnya tetap kosong, hanya mengikutiku diam-diam. Sejak rasukan tadi, ia seperti terputus dari dunia. Kadang, ia bicara sendiri. Kadang tertawa kecil tanpa alasan. Aku mulai meragukan apakah kami masih berada di Gunung Semeru. Langit di atas kami tetap kelabu, matahari tidak muncul. Hanya semburat merah tua yang perlahan-lahan menyebar seperti luka terbuka. Waktu terasa beku. Rasanya sudah berjam-jam kami berjalan, tapi tidak pernah menemukan jalur turun. Tidak ada pos, tidak ada petunjuk arah. Semuanya seperti hilang atau disembunyikan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Aku mendongak, mengira itu suara guguran batu atau letusan kecil. Tapi suara itu bukan dari gunung. Itu terdengar seperti nyanyian, sekelompok suara, paduan suara yang menyanyikan tembang Jawa kuno. Dengan irama yang lambat, dalam, dan menyayat. Suara yang menggema dari berbagai arah. Tak tahu mana yang dekat dan mana yang jauh. Kami mulai berjalan lebih cepat, namun tiba-tiba Dita berhenti. Ia menatap ke depan, matanya membelalak. "Itu bukan hutan," katanya pelan. Aku mengikuti arah pandangnya, dan jantungku seolah berhenti di depan kami. Hutan terbuka pada sebuah celah. Tapi bukan jalur pendakian, bukan jalan tanah biasa, melainkan hamparan tanah luas yang dipenuhi batu nisan kayu tak beraturan, seperti kuburan kuno, tanpa nama, membentang sejauh mata memandang. Dan di tengahnya berdiri sebuah batu besar, dengan kain kafan tergantung di salah satu sisinya, terikat simpul seperti baru digunakan. Di bawah batu itu, ada sosok duduk bersila, membelakangi kami, rambutnya panjang menyapu tanah, tubuhnya kurus seperti kerangka, dan suara nyanyian berasal darinya. "Dita, kita harus pergi," bisikku. Tapi Dita tak bergerak. Ia justru melangkah maju, menuju sosok itu, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. "Dia yang terakhir," gumamnya. "Setelah aku, semuanya selesai." Aku ingin mencegahnya, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Seluruh tubuhku seperti terjerat oleh sesuatu. Aku hanya bisa menatap saat Dita berjalan ke arah sosok itu, dan kabut menelan mereka berdua perlahan-lahan. Aku berdiri membatu, tubuhku gemetar hebat. Kabut menutup celah di depanku, menelan sosok Dita dan makhluk duduk bersila itu dalam diam. Suara tembang menghilang, tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya sunyi yang menyelimuti segala arah. Seperti aku tiba-tiba berdiri di luar dunia, tempat di mana waktu berhenti, dan keberadaan manusia tak lagi berarti. Aku mencoba melangkah, tapi kakiku seperti tenggelam dalam tanah. Nafasku mulai sesak, bukan hanya karena udara tipis, tapi karena rasa takut yang menjalar hingga ke dalam tulang. Kini hanya aku yang tersisa, sendiri, di tempat yang tak tercantum di peta, tak dikenal oleh siapapun, dan mungkin memang tidak seharusnya dijangkau oleh manusia.
Aku menoleh ke belakang, berharap menemukan jalur yang bisa kuikuti, tapi tidak ada apa-apa. Bahkan jejak kakiku sendiri menghilang. Pohon-pohon di sekitarku perlahan berubah bentuk batangnya menjadi bengkok, seperti tubuh manusia yang tersiksa. Dahannya menjulur seperti tangan yang ingin meraih, dan di setiap sela pepohonan muncul wajah-wajah, wajah Rama, wajah Bima, wajah Dita. Wajah mereka menatapku tanpa mata, dengan senyum getir yang beku. Mereka tidak memanggilku, mereka hanya menatap, seolah mengatakan satu hal, kamu Seherasnia, tidak meninggalkan kami. Aku menutup mata, berdoa sekencang yang aku bisa. Mulutku menggumamkan doa-doa yang bahkan sudah lupa urutannya. Tapi suasana di sekitarku terus berubah. Angin kini berhembus ke segala arah. Tanah di bawahku bergetar, pelan, dan tiba-tiba aku sadar sesuatu. Semuanya sudah direncanakan. Perjalanan ini, jalur yang kami pilih. Hari yang kami tentukan, semua kebetulan aneh sejak awal. Alat rusak, booking gagal, peringatan dari ibu penjual di Ranupane, bahkan mimpi-mimpi buruk yang kami alami sebelum berangkat. Kami bukan pendaki yang tersesat, kami adalah tumbal. Tempat ini bukan sekadar jalur terlarang, ini adalah ruang perantara antara dunia nyata dan alam gaib, tempat roh-roh terperangkap, tempat perjanjian kuno pernah dibuat, dan aku adalah bagian dari perjanjian itu. Tiba-tiba, terdengar suara di belakangku. Pelan, serak, dekat sekali. Giliranmu. Aku menoleh perlahan, tapi sebelum mataku sempat menangkap wujudnya, semuanya berubah gelap. Ketika aku membuka mata, dunia tampak berbeda. Langit telah terang, namun tak secerah biasanya. Kabut menghilang perlahan, menyisakan cahaya pucat keemasan yang menerpa permukaan tanah berbatu dan rumput basah. Aku terbaring di atas tanah. Tubuhku pegal dan pakaian kotor penuh lumpur dan darah kering. Tak ada gubuk, tak ada kuburan, tak ada Dita, tak ada Rama, tak ada Bima. Hanya aku dan sepi yang menggema di lereng Gunung Semeru. Aku mencoba bangkit. Tubuhku berat, namun tidak terluka. Anehnya, ranselku ada di sampingku. Kompas dan GPS kembali berfungsi, dan saat aku melihat ke sekeliling, aku menyadari aku berada di jalur pendakian resmi, tepat di sekitar Kalimati. Lokasi terakhir sebelum semuanya berubah. Beberapa jam kemudian, 2 petugas dari base camp Ranupane menemukanku. Mereka bilang seorang pendaki lain melaporkan keanehan saat melihat senter berkedip dari kejauhan semalam. Saat ditanya keberadaan teman-temanku, aku hanya bisa diam. Mulutku ingin menjelaskan, tapi pikiranku tak sanggup merangkai kata. Karena setiap kali aku mencoba mengingat apa yang terjadi, suara itu kembali terdengar. Bisikan dari balik kabut. Suara perempuan bernyanyi, seolah mengingatkanku bahwa semuanya belum selesai. Pencarian beser-beseran dilakukan. Tim SAR menyisir jalur mulai dari Kalimati hingga puncak, namun tidak ditemukan satupun jejak Rama, Dita, maupun Bima. Bahkan tak ada catatan registrasi atas nama mereka dalam sistem. Hanya aku yang tercatat naik hari itu. Tidak ada pendaki lain yang mendaftar bersamaku. Lebih dari itu, satu fakta membuat darahku membeku. Tanggal yang tercatat di sistem pendaftaran menunjukkan aku naik 5 hari yang lalu. Padahal, aku merasa kejadian itu baru berlangsung semalam. Koran lokal memberitakan pendaki hilang misterius di Gunung Semeru ditemukan dalam keadaan selamat tapi trauma berat. Aku tidak bisa menjelaskan apapun, tidak ada yang akan percaya. Dan mungkin memang sebaiknya tidak ada yang tahu karena kadang gunung menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan alam. Ia adalah penjaga rahasia lama, di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Dan yang paling mengerikan, kadang ia memilih sendiri siapa yang boleh pulang dan siapa yang harus tinggal. Sampai hari ini, aku masih sering terbangun di tengah malam, basah oleh keringat dingin, dengan suara bisikan yang entah datang dari mimpi atau kenyataan. Kadang aku merasa ada yang memperhatikan dari jendela kamarku, meski aku tinggal di lantai 2. Kadang juga aku mendengar suara langkah kaki atau lonceng kecil jauh di luar sana, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kudukku berdiri. Gunung Semeru bagi banyak orang adalah simbol keindahan dan tantangan alam yang megah. Tapi ia adalah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka pernah terbuka. Tempat di mana timangku menghilang. Bukan karena tersesat, tapi karena dipilih. Aku tak pernah mendaki lagi sejak hari itu. Dan aku tak akan pernah bisa lagi. Tapi satu hal yang selalu menghantui. Mengapa hanya aku yang kembali? Dan apakah aku benar-benar kembali sebagai diriku yang dulu? Cerita ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah horor nyata yang terjadi di
Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian aneh saat mendaki? Atau mungkin kalian menyimpan cerita mistis yang belum pernah kalian ceritakan kepada siapapun? Tulis pengalaman horor kalian di kolom komentar. Siapa tahu, kisah kalian akan kami angkat menjadi video berikutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor nyata lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan pernah mendaki tanpa izin, karena tidak semua yang melihatmu di atas adalah manusia.